Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Al-Mas'uliyah, Ketua DKM Bapak Ustaz Abani, Ketua Majelis Taklim Bang Muhid, dan seluruh para pegiat majelis ilmu, seluruh jamaah Bapak Ibu baik dari Mushola Al-Mas'uliyah ataupun dari Mushola Al-Hadirin, semuanya tanpa terkecuali semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini terasa istimewa karena menjadi malam pembukaan majelis taklim setelah libur 2 bulan lebih lamanya. Cukup apa kurang libur? Cukup apa kurang? Alhamdulillah. Semoga libur yang sudah kita lalui tidak menyurutkan semangat kita, cinta kita kepada ilmu. Karena perkara yang paling mudah untuk mendapatkan ampunan Allah adalah duduk di majelis ilmu. Bapak kalau modal apa-apa tinggal datang duduk, itu sudah dijamin mendapatkan ampunan Allah. Yang penting niatnya benar-benar, niatnya ngaji ilmunya Allah. Adapun udah duduk kok pulas, ya nggak apa-apa, tetap dapat ampunan. Cara paling mudah untuk mendapatkan pahala syahid adalah rajin mendatangi majelis ilmu. Begitulah yang disampaikan Rasulullah, man salaka tariqan iltamasa bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Berarti barang siapa yang rajin mendatangi ilmunya Allah, majelis taklimnya Allah, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang berikutnya, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka kedudukan dia adalah sabilillah, sehingga kapan waktu dimatikan, insya Allah dijamin syahid husnul khotimah. Nah, inilah dasar motivasi kita kenapa kita penting untuk datang ke majelis ilmu. Paham gak paham, yang penting datang. Sambil terus berdoa semoga diberikan kekuatan bisa mengamalkan ilmu yang sudah dikaji. Begitu Pak. Jadi jangan pernah berpikir begini, gua berhenti aja. Begitu Bapak dia berhenti dari majelis ilmu, Bapak sudah memutus 4 perkara. Ampunan Allah terputus. Harusnya mudah menemukan surga menjadi susah. Harusnya mendapatkan sabilillah atau syahid juga terputus. Makanya jangan pernah niat berhenti dari majelis ilmu. Kalau Tuhan nggak datang, ya silahkan nggak datang, tapi jangan niat berhenti dari ngaji. Karena itu justru kita terputus dari neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya diskusi
Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ustumani, yaitu bab yang mana di dalamnya terdiri 8 nasihat. Setiap makalah isinya 8 nasihat, 8 nasihat, 8 nasihat. Itu namanya bab ustumani. Kita bahas yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Nasihat yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi sabda beliau, samaniyatu asya'a la tasba'u min samaniyatin. Samaniyatu asya'a, ada 8 perkara, yang mana 8 perkara ini la tasba'u, tidak akan merasa puas, min samaniyatin, dari 8 perkara berikutnya. Orang yang memiliki 8 perkara ini di dalam dirinya, maka dia tidak akan merasa puas, selalu kurang. Makanya kita kaji ini agar kita terhindar dari 8 perkara ini. 8 perkara itu apa? Yang pertama, al-ainu minan nadhari. Yang pertama adalah al-ainu, mata. Allah telah memberikan nikmat kepada kita mata yang indah, mata yang mampu melihat segala sesuatu. Tapi mata ini tidak akan pernah puas minan nadhari, dari melihat sesuatu. Pak, bosan nggak melihat sesuatu? Bapak udah bosan belum melihat sesuatu? Ya apa saja. Pernah nggak Bapak berpikir, ya gua udah bosan deh bisa melihat sesuatu, pengennya nggak bisa melihat? Pernah nggak berpikir begitu? Artinya itu mata nggak pernah bosan. Jangankan kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang nggak indah sekalipun, itu aja pengen melihat. Betul. Ini ceritanya suami udah bosan dikatanya sama istri, tapi tetap aja dilihat. Ya suami ya. Katanya suami udah deket sama istri, ya tetap aja dilihat, walaupun jadi mata ini gak pernah puas. Saya udah usah 50 tahun, saya pengen tutup mata aja. Ada gak orang yang udah begitu? Jadi mata itu tidak pernah puas dari melihat sesuatu. Nah, yang menjadi catatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menyalahgunakan mata yang Allah berikan kepada kita. Jangan mentang-mentang matanya masih awas, segala perkara dilihat, gak peduli halal dan haram. Nah, ini berbahaya begitu. Yang bahaya begitu. Apalagi kalau mata itu adalah mata yang sudah dibisikin setan. Jadi bawaannya lebih senang melihat perkara yang haram, perkara yang buruk. Diajak melihat Al-Quran, ngantuk mulu bawaannya. Ada begitu? Diajak duduk di majelis taklim, ongak-angok mulu. Giliran nonton yang lainnya, tegar itu mata. Ada begitu? Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kita apa? Mata saya ini mata neraka atau mata surga? Gak usah dijawab, dirasakan aja dunia. Nadanya gampang. Kalau mata ini tegar diajak ibadah, males diajak maksiat, berarti mata ini mata surga. Tapi kalau kebalikannya, diajak ngaji, ngantuk, baru buka Quran, ongak-amok, bila nonton
Dia baca Quran, malas, tidak mancing, melotot sama teman. Ada begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah mata. Padahal mata ini juga besok akan dimintai pertanggung malatus alunna yauma idzin anin naim. Besok di hari kiamat latus alunna, niscaya kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban anin naim, dari seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan, termasuk mata. Jadi dihitung mata ini berapa kali buat melihat kebaikan, berapa kali buat melihat kemaksiatan, itu semua dihitung. Pada hari hisab semua dihitung, nggak ada yang kelewatan. Istri bisa dibohongin, keluarga bisa dibohongin, masyarakat juga bisa dibohongin. Tapi kalau catatan Allah tidak bisa dibohongin. Maka nanti di yaumul hisab semua orang akan diputar video kehidupan di dunia ini. Diputar semula. Itu para jadi ngapain itu di bawah pohon itu? Kelihatan sudah. Itu lagi hidup apa? Kelihatan semua. Orang buta dihisab juga sih. Orang buta juga bisa. Cuman hisabnya pasti beda. Makanya semakin berkurang kenikmatan pada diri seseorang, itu hisabnya semakin ringan. Makanya orang buta dengan orang yang tidak buta pasti hisabnya lebih ringan orang buta. Udah buta bisu lagi, hisabnya lebih ringan. Udah buta, udah bisu, hisabnya lebih ringan. Udah buta, udah bisu, udah tuli, dempor lagi, gak bisa kemana-mana. Hisabnya lebih ringan. Gimana Bu? Mau hisab banyak apa hisab ringan? Ya monggo, itu terserah Bapak ya. Artinya ketika kita melihat ada orang, atau mungkin satu saat kita diuji Allah, anggota tubuh kita menjadi tidak berfungsi kembali, bersabarlah. Itu mungkin cara Allah menghapus dan meringankan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memang kepengen berfungsi semua, pastikan melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kalau sampai dibuat maksiat, Allah kecewa. Dikasih nikmat malah dibuat maksiat. Itu yang pertama, jaga mata kita, khususnya laki-laki. Jadi kelemahan laki-laki itu di mata. Kalau kelemahan perempuan di kupingnya. Perempuan itu gak boleh dengar sesuatu. Dengar sesuatu gak pakai dipikir, langsung diomongin aja. Itu perempuan. Kalau laki-laki gak boleh melihat tidak licin itu. Laki-laki sono kalau sini mah jangan ditanya. Makanya perintah dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Bukan suruh merempak, tundukkan. Itu perintah Al-Quran. Tundukkan itu artinya kita tahu batasannya, mana yang halal dilihat, mana yang haram dilihat. Termasuk dalam Al-Quran, wala tamuddanna 'ainaika, janganlah kamu panjangkan matamu. Maksudnya gimana? Memanjangkan mata itu melihat sesuatu yang bukan haknya. Jangan. Kenapa? Itu kalau kita gak pinter-pinter mengelola hati, rusak hatinya. Ibu bertamu ke rumah saudaranya, kok mata jelalatan, ada motor baru di garasi. Gelangnya kok gede, bajunya kok mereknya mahal. Apa yang dilihat? Kira-kira hati kita terganggu gak? Bu, hati kita bisa terganggu, muncul iri, dengki,
Yang kedua, wal ardu minal matari. Wal ardu yang kedua adalah bumi. Bumi ini tidak pernah puas minal matari, dari tetesan air hujan. Berapapun air hujan akan diserap oleh bumi. Yaitu pada banjir, itu kesalahan manusia. Karena bumi banyak dicor. Betul. Semakin banyak dicor di aspal, maka bumi berkurang kemampuan untuk menyerap air. Padahal kalau nggak ada cor, nggak ada aspal, aman, tidak akan banjir karena akan diserap oleh bumi. Jadi berapapun hujan, tetesan air hujan, bumi tidak akan pernah siap untuk menampungnya. Itu bumi. Makanya bumi itu berbeda dengan perkara yang lain, barang-barang yang lain. Kita umpamanya nanam pohon, disiram air hujan sama disiram air sumur, kira-kira lebih seger mana tuh? Kenapa begitu? Ya memang beda. Makanya semakin banyak air hujan, bumi itu akan semakin subur. Dan air hujan yang Allah turunkan tidak hanya menyuburkan bumi, tapi juga mensucikan bumi. Seperti tadi hujan terus bawahnya, itu semua jadi suci, Pak. Jalanan ada kotoran ayam, kotoran kambing, ya, itu tersucikan gara-gara air hujan. Tapi kotor dengan najis itu dua perkara yang berbeda. Yang kotor belum tentu najis. Makanya saya itu senang kalau ada hujan. Sebab kenapa? Karena saya punya tetangga melihara anjing. Ya, saya punya tetangga melihara. Begitu ada hujan, jadi tersucikan semua. Jadi kalau nggak ada hujan, kan gimana nyuci najisnya? Makanya hujan itu berkah rahmat dari Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal unsa minal dzakari. Wal unsa, perempuan tidak akan pernah puas minal dzakari dengan satu laki-laki. Ibu boleh tidak setuju, boleh setuju. Ini kitabnya begitu bunyinya, Pak. Biasanya yang doyan kawin laki atau perempuan? Iya. Tapi kalau bicara nafsu, gedean laki atau perempuan? Perempuan. Laki mah gayanya doang. Ya beda. Wah, gayanya kayak apa tahu. Baru ngantri dan turun. Artinya syahwat laki-laki perempuan itu 9:1. Betul, Pak. Makanya kenapa perempuan itu bagusnya disunat. Ini kan sempat ramai kemarin itu ada larangan menghitan anak perempuan. Dalam kajian Islam, dalam fikih dari zaman dulu itu dari atas bahwa syahwat perempuan 9, laki-laki 1. Kalau nggak disunat, laki-laki ya keok. Makanya disunat. Bu, sunat ya? Anak saya perempuan saya sunat semua. Saya sunat semua. Karena kenapa? Untuk menstabilkan syahwatnya. Dan Bapak bisa cek pelaku prostitusi lebih banyak laki atau perempuan? Ya perempuan. Laki juga ada, idolo namanya pelakunya. Tapi banyak perempuan. Dia semata-mata bukan karena kerja mencari rezeki, kepuasan. Dan kasus perselingkuhan itu ternyata banyak kan perempuan daripada laki-laki. Itu bisa dicek. Cuma kalau bedanya, kalau laki-laki gampang ketangkep aja.
grogol, perempuan punya suami dua. Nauzubillah min poligami. Kalau poligami kan memang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau poligami perempuan bersuami dua kan tidak boleh. Tapi itu terjadi. Saya diundang oleh orang tuanya untuk ceramahin anaknya biar sadar. Saya mikir ya dua PA sama anaknya. Ya sama juga dengan saya kan Pak. Ya sudah, untuk kebaikan saya ngobrol hampir 2 jam ini. Intinya dia tidak pernah puas dari suami yang pertama. Itu Pak. Kasus pertama. Yang kedua, jika saya belum apa-apa kemarin sebelum Ramadan. Begitu kasusnya, suaminya datang ke rumah. Dia bilang, Kiai, apa hukumnya perempuan yang mengajukan cerai? Saya bilang, kalau suaminya tidak bermasalah, maka gugatan cerai seperti itu dihukumi dosa. Tapi kalau suaminya memang bermasalah, istri boleh menggugat cerai. Itu tinjauan ini. Akhirnya suaminya cerita bahwa istrinya pengen kita cerai. Kenapa? Karena jujur memang dia sakit jantung, terus pernah sakit stroke ringan. Jadi nggak bisa memberikan nafkah batin. Dan terus sudah cerai. Rencananya habis lebaran mau cerai. Jadi istrinya nggak merasa belum rela. Ngomongnya juga enak kata suaminya. Istri saya ngomong baik-baik. Gimana caranya ngomong baik? Di WA diajak makan di luar. Pak, kita makan di luar. Ada dari situ dia minta izin, tolong ceraikan saya. Nanti habis lebaran aja. Begitu. Karena dia itu tadi tidak tahan menahan nafsu. Kata suami sebenarnya dicerai apa? Loh, kalau memang khawatir terjadi dalam perzinahan ya sudah salah. Nah, makanya di sini yang suka mubar aurat laki-laki atau perempuan. Makanya yang punya rumah jaga betul Pak. Syahwatnya itu jadi dia nggak pernah puas. Aslinya begitu. Kecuali perempuan-perempuan yang solihah, dia mampu menahan dirinya, menahan syahwatnya. Biarin suami kurang-kurang cantik dikit maka apa-apa. Biarin kurang-kurang gagah maka apa-apa. Biarin sebulan cuma dibagi 2 kali ya apa-apa. Ya, Bapak Zudi. Sebulan berapa kali? Tahu. Dan isinya ikhlas. Nah, ini aslinya itu kita dulu Pak. Aslinya Pak sama sebetulnya. Nah, lanjut. Wal alimu kelompok yang ketiga. Wal alimu minal ilmi. Kelompok yang ketiga, al alimu orang alim tidak akan puas minal ilmi dari ilmu. Orang kalau benar-benar alim Pak, dia akan gemar mencari ilmu, mengkaji ilmu, mengolah ilmu, membahas ilmu. Gak ada bosannya. Maka orang yang ngaji Pak, kita ngaji nih, semakin hari kok semakin paham, justru semakin bersemangat. Betul. Tapi kalau nggak paham, nggak paham, lama-lama ya nggak tertarik. Jadi namanya orang belajar begitu Pak. Dulu zaman sekolah belajar matematika kok nggak paham, seneng nggak sama matematika? Didoain Pak semoga guru matematika nggak datang begitu Pak. Betul. Malah didoain sakit. Tapi ketika kita senang pada sebuah ilmu, dia bersemangat. Wah, besok pelajaran ini nih, senang. Nah inilah orang yang benar-benar alim adalah orang yang merasa tidak puas dengan satu ilmu, pengen belajar lagi, ngaji di sini, ngaji di sana.
Saya ngajar, saya juga belajar. Saya itu setiap hari mutolaah baca kitab, Pak. Kalau nggak begitu tekor, Pak. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada ustaz itu ketekoran ilmu, bingung menyampaikan apa. Katanya udah habis stoknya. Kok bisa sudah habis? Ya karena dia nggak ngaji. Ustaz juga ngaji. Saya belajar, namanya ngajar tafsir Jalalain. Jadi maaf ada baca Jalalain. Itu yang saya baca minimal 2 tafsir yang lain untuk melengkapi tafsir Jalalain. Saya baca kitab As-Sahihul Bab seperti ini. Sebelumnya saya sudah baca kitab-kitab yang lain untuk menyempurnakan keterangan ini. Kalau cuma belajar satu kitab, Bapak bisa rasakan keterangan guru itu, Bapak bisa rasakan kedalamannya seberapa, kematangannya seberapa, bisa terukur. Nah, makanya kalau memang pengen jadi orang alim, jangan pernah puas dengan satu ilmu, jangan pernah puas dengan satu guru. Selanjutnya, wasailu minal mas'alati. Kelompok berikutnya, wasailu, orang yang meminta. Orang yang meminta minal mas'alati, dari perkara yang diinginkan. Jadi orang itu kalau sudah sekali meminta, dia tidak akan puas dengan pemberian yang sudah diberikan. Begitu kita minta, kok dibagi, kepengen minta lagi, masih kepengen. Siapapun orangnya, imamnya panitia ngajuin proposal sama si A, langsung dibagi itu. Kira-kira aku bilang pengen minta lagi. Oh, saya gampang orangnya. Jadi sekali kita meminta, tidak akan puas dengan satu pemberian. Pengen lagi, seperti anak kecil. Anak kecil minta, kita turutin, besok ya minta lagi. Dan hati-hati, Pak. Di sini ada sebuah ancaman. Diterangkan dalam syaratnya, bagi Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya. Barang siapa yang membuka pintu permintaan, Bapak meminta pada orang, mestinya Bapak kalau mau bertahan gak minta itu bisa, tapi Bapak sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada kita. Begitu Bapak meminta, itu sama juga Bapak membuka pintu kefakiran. Pintu kefakiran. Kenapa? Karena kita akan tergantung kepada orang lain. Kita akan merasa kurang, merasa lemah tanpa bantuan orang lain. Makanya tradisi kami, Pak, tradisi khususnya budaya tempat kami di Kudus, Pak, anak kalau sudah nikah harus pisah dengan orang tua. Terserah kalau punya rezeki yang beli rumah sendiri, kalau enggak ya ngontrak. Mandiri. Tujuannya apa? Yaitu tadi tujuannya biar mandiri, biar cepat sukses. Sebab kalau udah nikah masih tinggal di orang tua atau mertua, nggak berkembang, merasa ditolongin, kurang-kurang susu, tinggal minta orang tua, kurang-kurang dikit, ada orang tua, nggak berkembang. Tradisi kita begitu. Bahkan saat ini jadi orang tuanya kaya, tetap ini anak langsung bisa ngontrak. Umpamanya kalau ini anak nanti mau bikin rumah, itu orang tuanya yang kaya nggak kosong terus dibikin 100%, enggak. Kamu punya duit berapa? Itu udah saya ramai. Punya duit segini, kurangnya berapa? Kurangnya segini, ya udah. Apa namanya segini aja. Kamu cari sisa. Begitu, Pak.
Ini yang bahaya. Bahkan selanjutnya waman fataha ba'atiyah, dan barang siapa yang membuka pintu pembelian. Bapak tadinya gak pengen berbagi, tapi bapak paksa tetap berbagi. Maka fatahallahu ta'ala baba khairat dunya wal akhirah, maka Allah akan membuka pintu kebaikan dunia dan akhirat untuk orang tersebut. Sekarang setiap hari bapak usahakan sedekah, Bu, setiap hari sedekah, memberi. Dengan begitu Allah akan membuka pintu kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kok tiap hari kita awali dengan meminta, maka yang terjadi Allah membuka pintu kefakiran buat kita. Kan begitu, Pak. Maka dalam Islam itu awali pagi hari dengan bersedekah, maka Allah akan membuka pintu kemudahan dan kebaikan. Tapi kalau diawali dengan meminta, fakir kita, seumur-umur akan jadi fakir. Nah, kaya atau fakir itu urusan hati, bukan urusan materi, Pak. Ada orang yang materinya kelihatannya pas-pasan, tapi dia punya hati yang kaya. Terbukti urusan infak benar-benar. Ada yang sebaliknya, materinya kelihatan banyak, tapi mentalnya, hatinya fakir, infaknya kurang berani. Ada yang begitu, Pak? Nah, jadi ini urusan hati. Hati kita ini kaya atau fakir, bukan materi. Kalau materi